Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian rutin kitab As-Sittin Al-Adliyah. Hari ini akan kita lanjutkan lagi. Kita sampai pada hadis ke-13. Ini masih membahas tentang bab memuliakan dan menghormati kemanusiaan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tufail radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lahman bil ji'irronati id aqbalat imra'atun hatta danat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fabasaqalaha rida'ahu fajalasat alaihi qultu man hiya faqalu hadhihi ummuhu allati arda'athu rawahu Abu Dawud. An Abi Tufail radhiyallahu anhu qala, dari Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lahman, jadi satu sedang membagi daging bil ji'ronati, di daerah ya namanya Ji'ronah. Id aqbalatim ra'atun hatta danat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang perempuan ya kepada Nabi. Fabasaqalaha, maka Nabi menggelar untuk perempuan itu rida'ahu, istilahnya kalau sekarang mungkin sorban, penutup kepala. Fajalasat alaihi, ya, maka perempuan tersebut kemudian duduk di atas sorban yang telah digelar, ya, yang telah dipasangkan tadi. Kemudian fakultu, ya, maka Abu Tufail ini bertanya, penasaran ya, kenapa kok Nabi itu menggelar sorbannya kepada perempuan? Ia tidak mengenal perempuan itu. Man hiya, ya, siapa dia? Faqalu, maka para sahabat menjawab, hadhihi ummuhul lati arda'athu, dia adalah ibu yang telah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa melihat di dalam hadis ini, ya, sebuah kisah ketika Rasul ini sedang di sebuah daerah namanya Ji'ronah. Kalau dibayangkan mungkin di pinggir jalan begitu. Kemudian dia sedang membagikan daging. Dan kemudian datanglah seorang perempuan. Ini Abu Tufail tidak tahu ya siapa perempuan itu. Dia terkaget-kaget kenapa kemudian Rasul menggelarkan penutup kepalanya dan kemudian diduduki oleh perempuan tersebut. Nah, ternyata perempuan itu adalah ibu susuan, ya, ibu susuan yang telah menyusui Rasulullah pada saat dia masih kecil, ya. Nah, namanya adalah Halimatus Sa'diyah, ya. Jadi nama perempuan itu Halimatus Sa'diyah, dia dari Bani Sa'ad. Jadi zaman dulu ya, di masa kehidupan Rasul, di masyarakat Arab itu memang biasa seorang bayi itu disusukan kepada perempuan yang lain, ya, dengan membayar upah gitu. Nah, jadi salah satu perempuan yang menyusui Nabi, ya, itu adalah Halimah. Ya, seperti masyarakat yang lain juga, bahwa Nabi juga disusukan kepada perempuan yang lain, ya, selain ibunya sendiri, yaitu Aminah. Nah, ceritanya bagaimana kok kemudian bisa Rasul ini disusui oleh Halimah. Jadi Halimah suatu ketika ia sedang keluar bersama dengan perempuan Bani Sa'ad yang lain. Jadi Halimah ini berasal dari Bani Sa'ad, ya. Mereka memang sengaja keluar untuk mencari anak yang bisa disusui, ya. Dan tentu ini
dalam rangka untuk mencari penghasilan ya, karena dulu orang yang menyusui itu kemudian diberi upah. Pada saat itu sedang masa paceklik ya. Dikisahkan Halimah ini mengendarai mengendarai seekor keledai yang sangat kurus ya, dan ia pun tidak bisa menyusui bayinya. Bahkan dia dan keluarganya itu setiap malam tidak pernah bisa tidur karena bayinya menangis terus karena dia tidak bisa keluar air susunya. Jadi kalau air susu itu kan dia keluarnya itu dipengaruhi oleh permintaan dari bayi ya. Semakin bayi itu menyusu, maka air susu itu maka keluarnya juga semakin banyak. Tetapi tentu tidak bisa keluar jika dia tidak memiliki makanan yang bisa dimakan. Nah, itu yang terjadi pada Halimah. Anaknya menangis terus karena tidak memperoleh susu, maka dia keluar untuk mencari anak susuan. Nah, saat itu sesungguhnya setiap perempuan yang mencari anak susuan ini biasanya tidak mau ya menerima Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul ini seorang yatim. Beliau sudah ditinggal oleh ayahanda dan hanya diasuh oleh ibu dan juga kakeknya. Tentu kalau tidak ada ayah, tentu ya mereka khawatir tidak bisa diupah begitu. Nah, Halimah ini adalah satu-satunya orang yang kemudian mau memberikan susunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Halimah itu termasuk perempuan yang luar biasa ya. Nah, dia ikhlas untuk memberikan susunya kepada Rasulullah, dan kelak ya Rasulullah Nabi Muhammad ya, Muhammad kecil itu ternyata dewasanya menjadi seorang Rasul. Nah, dalam cerita tadi ya, ketika Rasul membagi-bagi daging di jalan ya, di daerah Ji'ronah tadi, dan kemudian dia didatangi oleh Halimah, kemudian digelarkan penutup kepalanya ya. Ini menunjukkan penghormatan yang luar biasa dari Rasulullah kepada Halimah. Walaupun Halimah ini bukan ibu kandung, tetapi dia menyadari bahwa Halimah adalah ibu yang menyusuinya. Sedangkan di dalam banyak hadis ya dan juga riwayat ya, air susu itu sangat penting untuk diberikan kepada anak, karena ini berkaitan dengan hak anak juga, dan juga bisa menentukan kecerdasan si anak. Juga berpengaruh terhadap imunitas ya, kekebalan tubuh, dan banyak lagi manfaat yang lain. Jadi intinya air susu itu adalah sesuatu yang amat penting. Nah, dari hubungan persusuan itu, Rasulullah menganggap Halimah itu ya sebagai ibunya sendiri, sehingga dia menghormatinya dengan sepenuh hati ya, memuliakan ya, memberikan mendahulukan, memberikan kenyamanan. Jadi ketika Halimah datang, kemudian digelarkan sorbannya agar Halimah bisa duduk dengan nyaman. Nah, ini memberikan contoh bagi kita ya, agar kita senantiasa menghormati ibu ya, atau perempuan-perempuan lain yang memiliki jasa, memiliki kontribusi ya kepada kita, dulu ikut mengasuh pada saat kecil ya, dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasul yang harus kita contoh. Jangan mentang-mentang kita sudah dewasa ya, kemudian menganggap itu kan masa lalu begitu ya. Orang-orang yang dulunya berjasa pada kita pada saat kita masih kecil kemudian dilupakan. Nah, ini tidak mencerminkan akhlak yang baik, dan Rasul tidak mengajarkan itu gitu ya. Rasul sangat menekankan bagaimana kita bisa memuliakan ibu, memuliakan perempuan, dan siapapun
ya, karena sesungguhnya Islam itu kehadirannya adalah, misi utamanya adalah akhlak ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi bagaimana kita bisa mengamalkan akhlak ya. Jadi berakhlak yang baik, bergaul yang baik kepada sesama. Demikian tadi apa yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga kita dimampukan, dituntun ya untuk menjadi manusia yang tidak hanya sholih dan sholihah tetapi juga muslih dan muslihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.